حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa dilimpahi rahmat, barakah, ridho dan ampunan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, meskipun kondisi hujan, Allah Ta'ala mentakdirkan panjenengan semua datang ke masjid ini. Pertama untuk sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita. Yang kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis Nabi SAW seputar muamalah. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan panjenengan semua, timbangan saya dan panjenengan semua, menjadi sumber datangnya rahmat Allah, barakah, ridha dan ampunannya Bapak Ibu, serta kita bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang malam hari ini kita lakukan bersama. Mudah-mudahan kelak Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama-sama dengan amal soleh ini dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, tema yang kita bahas adalah hukum jual beli arbun. Arbun loh nggih, mboten asbun. Ada yang pernah dengar mboten? Ini cuma istilahnya saja, tapi panjenengan sudah tahu. Nggih. Jadi jual beli arbun itu adalah jual beli DP. Uang DP itu gimana sih hukumnya? Kalau di kita orang jual beli Bapak Ibu itu kan harus bayar DP. Kalau jual belinya lanjut, DP tinggal
ditambahi harganya kan begitu. Kalau tidak jadi, DP kembali apa hilang? Nah, ini yang dipermasalahkan. Itu hilang ini orang yang menjual mengambil itu halal apa ndak? Itulah yang disebut dengan bai'ul arbun, nggih. Jual beli arbun. Hadisnya itu hadis 802 dalam kitab Bulughul Maram dari Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya ia berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'il urban, ya, dari jual beli urban. Urban itu ya tadi itu ya ada istilah arbun, ada istilah urban. Nggih. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Malik, Bapak Ibu nggih, dalam kitab Al-Muwatta pada awal-awal Kitabul Buyu'. Nggih. Judulnya penjelasan tentang jual beli urban atau jual beli arbun gitu. Jual beli apa? Arbun atau urban, bukan asbun loh nggih. Bukan arnabun juga, kalau arnabun itu kelinci. Nah, cuma hadis ini sanadnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena diriwayatkan Imam Malik dari seseorang yang menurut Imam Malik itu thiqah. Tapi beliau nggak menjelaskan orangnya, dari Amr bin Syuaib gitu loh Bapak Ibu. Nah, jadi ketika sanad hadis, rangkaian para perawi hadis itu ada seseorang yang tidak dikenal, kan istilahnya majhul. Nggak dikenal ini ya kalau dia thiqah beneran, kalau nggak thiqah. Nah, itulah yang menjadikan hadis ini tidak sahih. Jadi sanadnya dhaif karena ada ibham. Ibham itu ketidakjelasan perawi yang disampaikan oleh Imam Malik. Jadi gurunya Imam Malik loh nggak jelas siapa gitu. Apalagi Ibnu Adi rahimahullah berkata, Ibnu Adi itu punya kitab namanya Al-Kamil Fid Du'afa. Namanya Al-Kamil Fid Du'afa, khusus bahas para perawi dhaif. Nah, tentang hadis ini Ibnu Adi berkata, dikatakan sesungguhnya Imam Malik mendengar hadis ini dari Ibnu Lahiyah. Nah, Ibnu Lahiyah ini terkenal dhaif. Dia dulu awalnya memang Bapak Ibu dia itu thiqah gitu loh. Nah, cuma akhir-akhir hayatnya itu dia itu karena dia ngapunten pikun. Ketika pikun itu tidak bisa membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Jadi Imam Malik ngambil dari Ibnu Lahiyah, dari Amr bin Syuaib gitu. Dan memang katanya, kata Ibnu Adi ini, Imam Malik itu nggak menyebut Ibnu Lahiyah karena jelas dhaif gitu loh. Nah, ketika diketahui, ya otomatis hadis ini bukan hadis yang apa? Bukan hadis yang sahih. Makanya Imam Ahmad mengatakan laisa bisyai, hadis ini bukan apa-apa gitu. Maksudnya bukan sebagai hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini tentang sanad hadisnya. Jadi ketika Nabi SAW melarang jual beli urban atau jual beli arbun, ini sanadnya adalah dhaif. Karena dhaif maka tidak patut dijadikan apa? Dijadikan sebagai dalil atau hujjah. Nggih. Jadi pertama pelajaran yang kita ambil dari hadis ini Bapak Ibu pertama kali, jual beli arbun atau jual beli urban, ya tadi sudah saya sampaikan, yaitu transaksi di mana pembeli memberikan sejumlah uang muka kepada penjual. Jika transaksi dilanjutkan, uang muka tersebut menjadi bagian dari harga. Betul? Nggih. Namun jika pembeli membatalkan transaksi, uang muka tersebut hangus dan menjadi milik
jual. Nah, yang kita bahas itu ini halal apa enggak itu gitu loh. Nah, untuk hadis ini pelajaran kedua Bapak Ibu. Hadis ini menjadi dalil bagi mayoritas ulama bahwa yang namanya jual beli uang muka ini, jual beli arbun ini hukumnya haram, dilarang. Karena dilarang maka haram, berarti kalau diambil maka tidak sah. Kalau dimakan berarti makan barang haram. Lah memang kenapa Ustadz nih makan barang haram? Wah, do remak tak iya. Kalau makan barang haram, sholat sampean nggak diterima, ibadah sampean yang lainnya nggak diterima. Masih ingatkan panjenengan hadisnya orang yang DP kepada Allah, ya Rabbi ya Rabb. Masih ingat? Jadi yutilus safar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, safarnya lama, ash'atha aghbar, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu, yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat kedua tangannya ke langit sambil mengucapkan ya Rabbi ya Rabb. Itu kondisi siapa? Kondisi orang haji ketika wukuf di Argentina. Apa? Wukuf di mana memang? Bona Argentina golei Maradona ta. Nggih, jadi ketika wukuf di Arafah Bapak Ibu. Nah, zaman dulu ya kan tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam safarnya lama. Nah, safar dalam Islam yang paling lama kan safar haji Bapak Ibu untuk ibadah ya kan. Kemudian ash'af, rambutnya kusut. Karena orang pakai ihram, boleh enggak dia pometan? Boleh enggak dia mencabut potong rambut? Enggak boleh. Aghbar, tubuhnya penuh dengan debu. Zaman dulu, yang namanya Arafah itu kan panas, Pak. Tapi kalau zaman sekarang beda kayak hotel sekarang. Jadi rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu, karena baju-baju ihram kan, nggak bisa ganti kan. Nah, sambil angkat tangan ke langit, ya Rabbi ya Rabb. Kata Nabi apa? Wa mat'amuhu haram. Tapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan tumbuh dari barang-barang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka mana mungkin Allah mengabulkan doanya. Maksudnya mana mungkin Allah menerima hajinya maupun mengabulkan doanya. Makanya kan ada haji mabrur, ada haji mabur. Nggih. Nggih, mabur itu miber dok. Mabrur lawannya itu makzur. Makzur itu penuh dengan dosa. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, kemudian ada hadis lain ya Nabi itu ketika membaca dalam surat Al-Baqarah itu kan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hei manusia, makanlah apa-apa di muka bumi yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Itu ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Langsung berdiri dan berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabat da'wah. Tolong doakan kepada Allah agar aku menjadi orang yang doanya mustajab. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, ya Sa'du wahai Sa'ad, atib mat'amak, perbaiki makananmu, perhalal makananmu, takun mustajabat dakwah, niscaya kamu menjadi orang yang doanya mustajab. Nggih, jadi makanan itu begitu, Pak. Nanti saya akan cerita nanti. Jadi engkau perbaiki makananmu, niscaya doamu mustajab. Fawallahi nafsu Muhammadin biyadih, ya. Demi Rob yang jiwa Muhammad dalam genggaman tangannya. Innal abda la yaqdhiful luqmatal harama fi jawfih. Hamba itu makan
satu suap makanan haram dimasukkan dalam perutnya, ma yutaqabbalu minhu amalu arba'ina yauman. Tidak diterima darinya amal selama 40 hari gara-gara satu suapan makanan, Pak. Gitu loh masalahnya itu. Makanya iblis, Bapak Ibu, iblis itu dia mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kok lupa ya? Jadi idza ta'abbada syabu, jika ada pemuda yang rajin beribadah, yaqulu iblis, iblis berkata kepada para tentaranya, unzuru min aina mat'amu. Coba saya deloken ya apa panganane wong iku gitu. Jadi ketika ada orang ibadah, sholat di soft pertama, puasa, itu iblis ngomong, unzuru min aina mat'amu. Coba deloken se piye mangane wong iku gitu. Fa in kana mat'amuhu mat'amasu. Kalau memang yang dia makan itu makanan yang haram, apa kata iblis, Pak? Da'uhu barno. Tastaghilu bi, ojo diganggu. Da'uhu yajtahidu wa yat'ab. Biarkan dia jungkir karepe dhewe, biarkan dia mempercapai ibadah. Faqad kafakum nafsahu, kalian itu sudah dicukupi oleh dia sendiri. Enggak usah dirusak, wis gak mungkin diterima salate iku. Gitu loh iblis itu, Pak. Paham mboten? Jadi justru jenengan itu kalau misalnya salate khusyuk banget, itu mesti diteliti. Jangan-jangan memang setan ini gak ganggu. Paham nggih? Halo? Ngopi dhisik. Alhamdulillah. Jadi itu Bapak Ibu. Nggih, ya memang kendala salat kita ndak khusyuk, itu berarti makanan kita halal. Cuma yang jangan diterusno tidak khusyuk. Masalahnya tadi itu. Jadi kata setan itu khoslatun uriduha min ibni Adam. Satu perkara tok yang saya inginkan dari ibnu Adam itu. Aj'al kasbahu min ghairi hil. Tak jadikan pekerjaannya bukan pekerjaan yang halal. Idza tazawwaja min haram. Kalau nikah dari yang haram. Wa in hajja min haram. Nek haji dari yang haram. Wa in aftara min haram. Kalau dia buka puasa juga dari barang yang haram. Jadi ini Pak, makanya kita berhati-hati. Gitu loh. Nah ini tadi berkaitan dengan masalah jual beli arbun atau urban tadi itu. Nah kalau mayoritas ulama mereka mengatakan tidak boleh, haram itu wong dilarang kok gitu loh. Cuma masalahnya Bapak Ibu ada pendapat lain. Apalagi tadi hadisnya do'if gitu loh. Ya alasannya jumhur ulama tadi mengatakan bahwa jual beli arbun, jual beli apa tadi uang muka haram. Alasannya karena transaksi ini masuk dalam bab gharar. Gharar itu enggak jelas. Masuk dalam pertaruhan, mukhatarah, nggih. Serta di dalamnya terdapat unsur makan harta orang lain tanpa ganti rugi. Itu alasan mereka. Bisa dipahami nggih? Cuma pendapat kedua itu menyatakan boleh jual beli arbun itu. Malah ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad gitu loh. Dalilnya apa? Dia berdalil Bapak Ibu ini bahwa jual beli arbun itu boleh berdalil sampean. Berdalil dengan asar yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar. Nggih. Jadi dari Zaid bin Aslam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ahallal urbana fil bai'. Beliau itu menghalalkan apa tadi urban, uang muka dalam jual beli. Cuma ini hadisnya juga dhaif. Iya, sama-sama dhaif. Cuma dia menjadi kuat ketika ada dalil kedua Bapak Ibu. Dalil kedua marawahu Sufyan bin Uyainah, yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar, dari Amr bin Dinar, an Abdurrahman ibni Farruh,
dari Abdurrahman bin Farrukh, An-Nafi' bin Al-Harith, dari Nafi' bin Harith. Siapa Nafi' bin Harith ini? Amilu Umaro ala Makkah. Jadi Nafi' bin Harith ini gubernur Makkah, pegawainya Umar. Annahu ishtara, bahwa Nafi' bin Harith ini Bapak Ibu membeli min Safwan ibnu Umayyah daron li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi Nafi' bin Harith tadi, siapa Nafi' bin Harith? Gubernur Makkah. Dia membeli rumah untuk Umar bin Khattab dari Safwan bin Umayyah seharga 4.000 dirham. Paham ya? Wastarata alaihi Nafi'un, kemudian Nafi' mensyaratkan, in radhiya Umar fal bai'u lahu. Kalau memang Umar itu senang rumahnya, maka jual beli lanjut, gitu kan? Wa illam yarda, tapi kalau Umar nggak suka, nggak jadi beli, fali Safwan arba'umi'ati dirham, maka bagi Safwan 400 dirham. Faham betul? Intinya apa? Intinya di sini Umar bin Khattab itu dia melaksanakan jual beli arbun. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya, kalau pendapat panjenengan gimana Imam Ahmad? Beliau mengatakan, iki loh perbuatannya Umar. Kan sudah jelas. Nge? Jadi ya tentu aku milih membolehkan karena Umar juga melakukan transaksi arbun atau jual beli uang muka ini. Gitu Bapak Ibu. Jelas nge? Halo? Jadi pendapat kedua boleh. Ada pendapat ketiga tapi. Nge? Pendapat kedua boleh dengan dalil-dalil ini. Gitu loh. Tadi dalil kedua. Dalil ketiga, hadis mu'allaq yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Sirin. Dia berkata, qala rajulun li kariyihi. Seseorang berkata kepada penyewa untanya. Jadi dia itu nyewa unta. Kalau sekarang itu ya nyewa nopo? Trailer rental begitu kan? Adkhil rikabak, masukkan barang-barangmu. Gitu, masukkan barang-barangmu ke rental tadi itu, ke mobil tadi itu. Fa illam arhal ma'aka fi yaumi kadza wa kadza. Kalau pada hari ini dan ini aku enggak jadi berangkat bersama kamu, falaka mi'atu dirham, maka bagimu 100 dirham. Falam yakhruj, akhirnya orangnya enggak keluar. Gitu loh. Enggak jadi keluar. Kalau enggak jadi keluar berarti kan yang tadi disewa itu dapat berapa? 100 dirham. Faqala Syuraih berkata, man syarata ala nafsihi ta'ian ghairu mukrohin fahuwa alaih. Barang siapa yang mensyaratkan sesuatu atas dirinya secara sukarela, enggak ada yang maksa, maka ia wajib menunaikan. Nah ini sebagai dalil Bapak Ibu. Ini dari tabi'in gitu loh. Nah, pendapat yang membolehkan ini juga kuat. Apalagi hadis yang melarang tadi adalah do'if. Jadi pendapat yang membolehkan ini juga kuat Bapak Ibu. Makanya Mufti Saudi Arabia dulu, Syekh Abdul Aziz bin Baz membolehkan. Tapi dengan syarat. Akadnya harus dibatasi waktu tertentu. 5 hari. Gitu kan. Nah kalau nggak dibatasi ya ini akan menimbulkan kerugian. Ya karena jual beli kan menggantung kan. Halo? Bisa difahami ya? Jadi boleh tapi dengan syarat dibatasi oleh waktu. Jika dia mengatakan loh itu loh jual beli yang dilakukan tanpa imbalan. Jawabannya apa? Justru ini sebagai ganti rugi. Dari kan kalau ketika sudah dipanjer 5 hari misalkan. Berarti kan kalau ada orang mau beli, dihalang-halangi mboten? Oh, jangan, nggak boleh. Ini nunggu orang ini jadi apa enggak? Gitu kan. Nah, berarti ganti rugi mboten? Itu sebagai ganti rugi enggak menjadi masalah. Gitu loh Bapak Ibu bagi pendapat ini. Okay? Jadi sebagai pengganti penolakan kepada orang lain yang mau beli. Gitu loh. Makanya ya dia berhak untuk mendapatkan uang muka tadi.
Untuk pendapat ketiga, jika penjual membatalkan, ya wis, pembeli nggak jadi beli, terus kemudian uangnya dikembalikan, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena ada hadis yang berbunyi, man aqala musliman aqalahu Allahu asrotahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memaafkan seorang muslim, memudahkan seorang muslim, Allah pasti memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Jadi ini hadis yang sahih Bapak Ibu. Di sisi lain ketika dia meninggalkan, nggak ngambil uang muka, itu berarti dia keluar dari khilaf para ulama. Oke? Lebih berhati-hati dan lebih selamat bagi agama seorang mukmin. Gitu. Berarti kalau pendapat panjenengan mengambil pendapatnya jumhur ulama jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya mengambil pendapat kedua, ya tidak menjadi masalah. Tapi yang afdol yang mana? Nggih, yang afdol tadi yang tidak. Cuma kadang-kadang naik loh. Kemarin itu orang itu mau beli, ya kan? Mau beli, tiba-tiba tak halang-halangi. Sing iki wis jarine tuku gak sida tuku, lah rugi aku gitu loh. Kan ada begitu kan orang, Pak. Nah, makanya kita ambil jalan tengahnya. Ya wis disepakati aja. Nek memang panjenengan ngambil yo paling ngambil separuh nih lah gak ngambil kabeh kan begitu kan. Nah itu dijelaskan di awal kepada pembeli. Pak ini nanti kalau jenengan nggak jadi beli setelah 5 hari hangus loh Pak nggih. Oh ya gitu kan. Kalau jadi beli berarti sebagai uang muka dari harga yang jenengan lanjut beli kan begitu. Intinya ini Bapak Ibu penjelasan hari ini tentang jual beli arbun. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo Pak nggih. 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 Tanahnya. Dosa itu. Bulan naik terus. Nggih. Nggih. Nggih, jadi beliau bertanya Bapak Ibu bagaimana dengan orang jual tanah nggih. Jual tanah bulan ini 400, barang bulan depan 420, bulan berikutnya kok 450, kok naik terus? Apa enggak dosa? Ya sebetulnya enggak dosa. Wong itu punya dia kok. Cuma yang menjadi masalah kita ini gak gelem dodol gitu aja. Gak niat ngedol ya kan. Nek mau ndak terus kan orang mikir-mikir gitu kan. Ya tapi kalau dia menjualkan hak dia juga. Terus zaman sekarang Pak itu kan apa-apa kan naik. Coba kalau jenengan emas ya. 1 gram aja. Tahun kemarin berapa? Tahun sekarang berapa? Kan naik cepet kan? Makanya panjenengan kalau pengen nabung emas. Nggih. Tuku 1 gram gitu kan. Daripada jenengan nabung uang 50 juta 2 tahun ke depan kono regane kan begitu. Jadi kalau pertanyaannya boleh ndak dia menaikkan itu lo milik dia, nggih sak kerso gitu kan, sak kerso. Cuma kalau naik terus kan akhirnya kan ya malah nggak laku-laku kan, gitu loh. Beda dengan menjual mobil, menjual emas kan lebih cepat. Kalau tanah kan lebih lama. Gitu. Insyaallah demikian Bapak Ibu, wallahu taala a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Halo. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita lanjutkan hadis nomor 803. An-nahyu an bai'is sil'ati qabla qabdiha. Artinya apa? Ada yang tahu? Halo? Artinya tahu tak? Jadi ini judulnya sangat jelas Bapak Ibu, yaitu larangan menjual barang sebelum dipegang, sebelum diterima. Jadi kalau jenengan sudah beli kulak, tapi barangnya belum datang, itu jangan dijual.
Gitu loh. Nggih. Dalilnya apa? Ini saya bacakan mana tadi? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Ibta'tu zaitan fis suq. Ya, ibta'tu zaitan fis suq. Artinya apa? Aku menjual barang di pasar. Sebentar ini kok salah kayaknya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ibta'tu zaitan fis suq. Aku membeli minyak di pasar, membeli bukan menjual. Falamma istaujabtuhu, ketika aku akan mengambilnya, laqiyani rajulun, ya laqiyani rajulun, seseorang menemuiku min khalfi, laqiyani rajulun fa'atani bihi ribhan hasanan. Jadi ketika barang ini mau tak ambil, belum tak pegang, aku bertemu seseorang kemudian membeli barangku itu dan memberiku keuntungan yang besar. Fa'aradtu an adriba ala yadir rajul. Ya. Lalu aku ingin segera membuat kesepakatan dengan orang itu. Okay. Jadi adriba ala yadir rajul itu bukan mukul, tapi melakukan apa, jabat tangan sebagai bentuk kesepakatan. Fa'akhoda rajulun min khalfi bidhira'i. Fa'akhoda rajulun, kemudian seseorang itu min khalfi, dari belakangku, mengambil memegang lenganku. Faltafattu, aku noleh, gitu kan. Fa'idha huwa Zaid bin Thabit, rupanya dia adalah Zaid bin Thabit. Faqala, Zaid bin Thabit berkata, la tabi'hu, jangan dijual. Haitsu ibta'tahu hatta tahuzahu ila rohlik. Artinya apa? Ya, kata Zaid bin Thabit ini, jangan kamu menjualnya di tempat kamu membelinya, sampai kamu memindahkannya ke tempat tinggalmu atau ke rumahmu. Oke? Itu perkataan siapa? Perkataan Zaid bin Thabit. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'as sila'u haitsu tubta', ya, melarang barang itu dijual di tempat pembelian. Hatta yahuzahat tujjar ila rihalihim, sampai para pedagang itu membawanya ke kendaraan mereka atau ke rumah mereka. Jelas nggih Bapak Ibu? Saya ulangi lagi. Ya. Pakai Arabnya atau enggak pakai Arabnya? Langsung nggih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, hatinya sangat jelas Bapak Ibu. Iya, jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku membeli minyak di pasar. Ketika aku akan istaujabtu, akan membawanya, berarti kan belum diambil kan? Seorang laki-laki menemuiku dan memberiku keuntungan yang baik. Misalnya kalau dia minyak kita gitu kan, minyak kita berapa? 16. Tak tuku 20.000 gitu misalnya, atau 20.000 gitu kan. Wah. Nah, lalu aku ingin segera membuat kesepakatan dengan laki-laki itu. Ya wes, gak apa-apa. Deal ya, deal gitu kan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memegang lengan tanganku dari belakang. Aku noleh, kan ditepuk-tepuk hehe gitu paling ya. Aku menoleh, ternyata yang hehe tadi itu siapa? Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Dia berkata, jadi Bapak Ibu, ini kewajiban kita saling mengingatkan, nggih. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi saling mengingatkan. Ini kan Abdullah bin Umar kan enggak ngerti. Tapi karena Zaid bin Thabit ngerti, dia apa di barno apa? Dikandani. Jangan kamu menjualnya di tempat kamu membelinya, sampai kamu memindahkannya ke tempat tinggalmu atau tungganganmu. Dalilnya apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
melarang menjual barang yang telah dibeli sampai para pedagang menguasainya atau membawanya ke tempat barang-barang mereka. Jelas Bapak Ibu? Oke. Pelajarannya apa? Pelajaran pertama adalah ya jelas larangan menjual sebelum qabd. Qabd itu sebelum dibawa pulang, sebelum dinaikkan kendaraan. Nah ini menegaskan haramnya menjual kembali barang yang baru dibeli sebelum pembeli pertama benar-benar menguasai barang tersebut. Oke? Apalagi belum datang. Ada enggak orang sekarang barangnya gorong teko wis didol? Nah itu enggak boleh. Kalau dilarang berarti haram, Pak. Horor itu. Iya nek jadi datang. Nek misalnya kemudian terke ambrek kena lewat Lumajang ke Gowo apa misalkan Semeru misalnya. Terus gimana itu nanti? Apa ndak horor? Apa nggak terjadi percekcokan nanti? Nah makanya Islam itu menghindari itu Pak. Biar nggak terjadi itu haram, ndak boleh gitu loh. Jelas nggih? Nah kemudian definisi qabd. Qabd dalam konteks ini Bapak Ibu tidak cukup hanya dengan terjadinya akad serah terima secara lisan, tetapi harus berupa apa? Pengambilan fisik dan pemindahan barang ke tempat yang aman. Jelas nggih? Tempat yang aman itu ya gudang sampean, rumah sampean, atau kendaraan pean gitu loh. Dan kenapa kok dilarang? Untuk menghindari risiko yang tidak jelas. Jika barang rusak atau hilang sebelum dipindahkan, kerugian harus ditanggung oleh penjual awal, ya kan? Bukan oleh pembeli pertama yang belum menguasai atau pembeli kedua. Jadi dengan qabd ini risiko berpindah sepenuhnya ke tangan pembeli pertama. Kemudian pelajaran berikutnya Bapak Ibu, pentingnya memastikan kepemilikan penuh. Sekarang kan banyak orang itu jual tanah tapi duduk PE gitu kan. Ada mboten? Wah, apa istilahnya itu? Makelar. Nanti yang di sekolah itu apa? Kenapa? Jadi sertifikatnya orang digadekan gitu ta? Oh iya. Jadi pentingnya memastikan kepemilikan penuh. Oke. Ini pelajaran bagi pedagang Bapak Ibu. Untuk selalu memastikan bahwa barang yang akan dijual adalah milik yang telah berada dalam penguasaan fisik ya. Sebelum melakukan akad penjualan. Karena itu horor tadi itu. Harus jelas. Kemudian yang pelajaran berikutnya juga nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Sebagaimana tindakan Zaid bin Thabit tadi yang menegur siapa? Menegur Abdullah bin Umar. Padahal Abdullah bin Umar itu Masya Allah ulama juga. Nah ini menunjukkan bahwa tidak ada yang maksum kecuali siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu orang terbaik umat ini Bapak Ibu. Tapi ya ada saja perkara yang mereka tidak tahu. Ya memang itu maklum lah. Karena tidak ada manusia yang maksum. Makanya nggak benar kalau jenengan bilang, masa Ustadz kok salah? Ustadz lo juga manusia. Memang malaikat tobo kan begitu. Ya cuma ya bedanya kita harus memaklumi orang yang salah tadi itu Bapak Ibu. Kemudian ketelitian sahabat dalam mengikuti sunnah Nabi gitu. Abdullah bin Umar dia tahu keuntungan di depan mata. Ketika diingatkan dia langsung berhenti apa lanjut? Halo? Langsung berhenti Pak. Bedanya kalau kita kadang-kadang wis ngerti di kawan jilbaban wanita misalnya kurang ono hidayah. Kayak seneng ya oleh hidayah ya kan? Ya katanya ya pokoknya seperti itu. Bedanya kalau para sahabat ketika langsung ada hadis Nabi langsung berhenti Pak. Nah orang zaman sekarang kadang-kadang nih saya ngomong itu arek TK, arek SD padahal hadisnya sahih. Walau udah kan gitu kan. Ya bukan melihat siapa yang bukan melihat hadisnya tapi melihat orangnya. Padahal yang biasa kita dengar adalah unzur maqala
lihatlah apa yang diucapkan, wala tanzur mangqala, tapi jangan melihat sapa sing ngomong gitu. Nggih, ini pelajaran dari hadis tadi, Pak. Jadi tidak boleh menjual apa? Menjual barang sampai betul-betul diqabd. Qabd itu apa? Dipindahkan tempat, apakah ke rumah, apakah ke kendaraan. Jadi sudah menjadi pemilik penuh. Pembeli pertama, baru kemudian dijual, monggo. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.